Bab ketujuh. Galena membuka matanya dengan malas di pagi hari. Saat itu, dia ingat sesuatu dan langsung menatap jari manisnya yang ternyata terdapat cincin melingkar di jari tengahnya. Sudahlah, ia tambah malas untuk bangun dan pergi sekolah. Ia berharap kejadian tadi malam adalah sebuah mimpi. Tapi apa ini dengan adanya cincin yang melingkar di jari manisnya ini? Tok, tok, tok. Nah, sudah pagi, bangun terus sekolah. Terdengar suara pintu kamarnya diketok dari luar dan suara teriakan Mama Sera menyuruh Galena untuk bangun. Iya, mana Ana sudah bangun? Galena menyahuti dengan malas. Ya sudah, kalau sudah selesai segera turun dan sarapan. Galena bangun dari kasurnya dengan tidak bersemangat. Ia berjalan dengan langkah gontai ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi dan berpakaian, ia melanjutkan rutinitas paginya. Tak lupa ia pun memompa asinya terlebih dahulu karena sedari malam setelah pulang dari acara makan malam, ia belum memompa asinya, sama sekali membuat dadanya terasa kencang. Bahkan bangun tidur tadi sudah rembes di bajunya. Setelahnya Galena merawat kulitnya dengan skincare dan sunscreen untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Ia juga memakai lip tint untuk memberikan sentuhan alami pada bibirnya. Meskipun tanpa makeup tebal, Galena tetap cantik. Setelah siap, Galena turun ke bawah untuk sarapan bersama orang tuanya. Ia masih terkesan lesu, tapi berusaha untuk tersenyum. Good morning, Ma. Pa. Sapa Galena ke orang tuanya. Good morning, sayang. Sahut mereka berbarengan. Kenapa ini kok lemes banget pagi-pagi? Kamu sakit, sayang? Tanya Pak Hendra. Gak apa-apa, Pa. Aku lagi males aja. Jawabnya lesu. Ya udah, hari ini Papa yang antar kamu ke sekolah ya. Ujar Papa Hendra mengulas senyum. Iya, Pa. Galena memakan sarapannya hingga habis tak tersisa. Setelah sarapan bersama, mereka bertiga keluar rumah. Mama Sera mengantar suami dan anaknya sampai depan rumah. Ma, nanti aku ada latihan lomba musik, jadi pulangnya agak terlambat. Kata Galena. Iya, gak apa-apa. Berangkatlah, kalian hati-hati. Jawab Mama Sera. Setelah berpamitan dan bersalaman, Galena dan Papa Hendra berangkat dengan mobil yang dikemudikan supir pribadi. Sesampainya di sekolah, Galena langsung turun dari mobil. Jangan lemes dong, sayang. Yang semangat belajarnya. Papa Hendra mengelus kepala Galena. Iya, Papa. Aku bakal semangat. Galena tersenyum. Ya udah, belajar yang rajin. Nanti pulangnya Papa jemput. Atau kalau tidak, Papa suruh supir jemput kamu. Kata Papa Hendra. Iya, papaku tersayang. Hati-hati ya. Jawab Galena tersenyum. Iya, putriku yang cantik. Papa pergi dulu. Papa Hendra mencium kepala Galena dan berlalu pergi ke kantor dengan mobilnya. Galena! Terdengar teriakan dari seseorang yang tak lain Clara yang selalu berteriak di pagi hari sembari melambaikan tangannya ke arah Galena. Galena sudah terbiasa dengan kelakuan Clara yang selalu berteriak ini. Ia pun segera menghampiri sahabat tersayangnya itu dengan rasa dongkol ingin memites Clara. Gak usah teriak-teriak, ini bukan hutan. Ujar Galena saat di depan Clara. Hehe, udah biasa nah, udahlah, ayo ke kelas. Mereka menuju ke kelasnya tanpa menghiraukan tatapan dari orang-orang yang menatap mereka dengan kagum, terutama para lelaki. Aduh ayang beb, gue makin cantik aja. Ucap Raka menatap Galena kagum. Idi mang dia mau sama lo. Ujar Alvin sinis. Ye, harusnya lo dukung gue dong, Empin. Iya gak, bos? Ujar Raka sembari meminta dukungan dari Dava dan Dava hanya menatapnya dengan tajam. Jijik gue. Alvin bergidik ngeri mendengar panggilan dari Raka. Ke ruang OSIS. Ucap Dava dan segera pergi meninggalkan parkiran. Ujar Galena. Ia belum siap menceritakan perihal perjodohan ini kepada sahabatnya itu. Oh ya udahlah,
Kalau ada apa-apa cerita ya. Oh iya nah. Nanti istirahat pokoknya lo harus ikut gue nonton latihan tanding basket biar lo semangat lihat Cogan. Ujar Clara dengan semangat. Ogah Miles, gue mau nongkrong di taman belakang aja. Kemarin gue lihat ada mangga matang di sana. Balas Galena santai. Cicilannya, lo mau nyolong mangga? Lagian ya taman belakang tuh angker. Ucap Clara yang tak habis pikir dengan temannya itu. Lo pernah dengar gak? Mangga colongan lebih enak daripada beli sendiri. Taman belakang tidak seserem yang orang bilang. Malah adem dan sepi. Cocok buat menyendiri. Ujar Galena sesat mengatakan mangga colongan lebih enak daripada beli sendiri. Ya walaupun benar sih hihi. Heh, udahlah nyolong mangganya antara aja ya istirahat kedua gue juga mau ikut. Tapi temenin gue nonton cowok-cowok latihan basket dulu. Ada Revan juga yang main. Ayang Beplo itu. Sembarangan. Gue sama Revan gak ada apa-apa. Yang bener, Neng. Kayaknya Revan suka sama lo tuh. Goda Clara kepada Galena. Nah, colo kalau ngomong. Bener nah. Dilihat dari cara dia natap lo. Cara dia pelakuin lo kayak beda gitu sama yang lainnya. Udahlah. Mau dia suka sama gue atau siapapun itu gue gak peduli. Lagian gue juga gak suka dia kok. Ucapnya santai. Yang bener nih. Dia ganteng loh, apalagi dia kapten basket. Gak rugi loh. Clara masih saja menggoda Galena dengan menarik turunkan alisnya. Gak. Kalau lo suka buat lo aja sana. Jawab Galena acuh tak acuh. Lagian Kak Dava lebih ganteng. Ucapnya dalam hati. Apa sih kok mikirin ketos ngeselin itu sih? Ucapnya lagi sembari menggeleng-gelengkan kepalanya merutuki kebodohan dirinya memuji Dava. Lo kenapa geleng-geleng gitu? Mikirin apa lo? Tanya Clara. Gak ada. Ya udah pokoknya lo nanti ikut gue ya. Iya gampang nanti ah. Tapi ke kantin dulu. Ujar Galena akhirnya menyetujui ajakan sahabatnya itu. Kenapa? Lo mau beliin minuman buat Revan ya? Ucap Clara menggoda. Enak aja. Gue mau beli jajan buat gue sendirilah. Mas. Pagi anak-anak. Sebelum Clara menyelesaikan ucapannya guru keburu datang dan memulai pelajaran di pagi hari ini. Pelajaran berlangsung dengan lancar hingga waktu istirahat. Saat bel berbunyi, mereka berdua langsung menuju ke kantin. Ya udah, lo mau beli apa? Tanya Galena sembari mengambil snack dan roti untuk mengganjal perutnya, tak lupa ia mengambil air mineral. Gue mau air mineral sama roti aja lah. Jawab Clara. Galena membeli air mineral, snack dan roti, lalu mereka berdua menuju lapangan basket. Sampai di lapangan basket, ternyata latihan tandingnya sudah dimulai karena mereka di kantin cukup lama tadi. Mereka duduk di tribun yang masih kosong yang agak jauh dari lapangan. Clara menonton latihan basket dengan antusias. Sementara Galena hanya memakan snack dengan acuh tak acuh. Setelah latihan usai, banyak cewek memberikan minuman kepada pemain basket, terutama Revan dan Raka. Clara menggoda. Lo gak bawa minuman buat Revan? Nah. Galena menoleh sebentar ke arah lapangan. Pandangannya bertemu dengan pandangan Revan, lalu memalingkan muka dan berdiri untuk pergi diikuti Clara. Hei, apa salah? Tanya Clara. Galena hanya mengangkat bahu. Galena! Saat Galena dan Clara berjalan di koridor menuju kelas mereka, terdengar teriakan yang tak lain tak bukan yaitu Revan. Oh kenapa Raf? Tanya Galena saat Revan sudah berada di depannya. Ya Reva seangkatan dengan Galena, jadi tak perlu memanggilnya Kak. Boleh minta minumnya gak? Tanya Revan sembari melihat air minum yang Galena pegang. Oh, ini udah gue minum. Ujar Galena. Gak apa-apa boleh kan? Sudah ia minum setengah itu ke Revan. Untungnya tadi ia minumnya tidak langsung menempelkan ke arah botolnya. Ia juga heran kepada Revan tadi kan banyak cewek yang memberikannya minum. Ngapain malah minta minuman dia? Makasih ya nah. Ucap Revan. Sama-sama. Ya udah gue ke kelas dulu.
Ujar Galena acuh tak acuh. Sedangkan Clara yang melihat Galena dan Revan sudah senyum-senyum sendiri kayak orang gila. Dan tanpa diketahui oleh Galena di sudut koridor, Dava melihat kejadian itu. Asi, Revan minta minuman loh. Padahal tadi banyak cewek yang ngasih dia minum. Clara menggoda Galena saat mereka sudah di dalam kelas. Udahlah, Clara. Kuping gue panas lo bahas dia terus. Lagian kita tuh cuma temen. Ujar Galena sedikit kesal kepada Clara yang terus menggodanya. Akhirnya guru sudah masuk dan pelajaran dilanjutkan hingga jam istirahat kedua. Seperti apa yang tadi Galena dan Clara sepakati, sekarang mereka berada di taman belakang. Lebih tepatnya di atas pohon mangga sedang memakan buah mangga. Manis ya mangga di sini. Ujar Clara. Gak nyesel kan lo ikut gue nyolong mangga? Ujar Galena semangat. Iya, besok-besok kota kesini aja kalau bolos. Pasti gak ada yang tahu. Sip lah, ide lo mantep juga. Ya beginilah mereka memakan buah mangganya hingga akhirnya bel masuk. Terdengar mereka buralah turun dari pohon mangga dan menuju kelas untuk mengikuti pelajaran terakhir sebelum pulang. Hingga bel tanda pulang berbunyi dan siswa-siswi berhamburan untuk pulang ke rumah masing-masing. Ayo cepetan ke ruang musik, udah pada kumpul kayaknya. Ujar Galena melangkah menuju ruang musik bersama Clara.